Banyak. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menegakkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya. Satu lagi. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Barang siapa yang senantiasa menjadikan Allah pelindung, barang siapa yang menjadikan Allah penolong dari semua yang gaib, maka niscaya Allah akan memberikan di dalam dunia dan akhirat surga. Di dunia dan akhirat surga. Sekarang sudah tertanam atau dirubah mindset kita. Asumsi yang harus dibangun adalah surga tidak hanya di akhirat. Setuju? Di kaki ibu. Di kaki ibu, makanya kadang-kadang kalau mau masukin diinjak. Yaitu ibarat, kalau tahta aqdamil ummahat itu artinya ibarat bahwa kita betul-betul sama ibu harus bangga. Itu. Jadi bukan berarti ditapak kaki. Artinya bahwa harus dibangun asumsi kita bahwa surga tidak hanya di akhirat. Surga itu juga ada di dunia. Karena ada ayatnya juga menyebutkan surga dunia, surga akhirat. Ini juga disebut begitu. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang aku akan berikan sebuah keinginan dan doa mereka itu bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Dunia yang dimaksud surga, akhirat juga yang dimaksud surga. Ingin dikasih, apalagi minta. Itu berarti surga itu ada dunia dan ada akhirat. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah Nabi Adam pernah di surga akhirat? Apakah baru di surga dunia? Karena Islam itu adalah ilmiah. Nabi Adam diturunkan ke bumi itu untuk sebagai khalifah atau masyarakat biasa. Atau kalau Nabi Adam diturunkan ke bumi sebagai rasul untuk umatnya, atau Adam sebagai manusia biasa. Apakah manusia Adam itu diciptakan di bumi, atau manusia yang disebut Adam adalah diciptakan di langit surga sana kemudian turun pakai parasit ke bumi ini? Mas Edi? Dunia doang. Ya? Si Adam baru dunia. Baru di dunia. Jawabannya cukup kontroversial. Bagaimana? Dua-duanya berarti pernah di langit sana, di surga sana, turunnya itu bagaimana? Hancur sampai bumi. Apakah Nabi Adam udah di surga akhirat sana? Dia makan buah kulit. Ya? Makan buah kulit itu kan yang makannya di surga terus dilarang. Emang buah kulitnya di mana? Tadi saya sudah katakan surga itu ada dunia dan surga itu ada akhirat. Pertanyaan saya, Nabi Adam itu dulu bertempat di surga akhirat atau surga dunia? Nggak ada benar salah di Coba lihat ayatnya di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, selain itu dibuka dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 10. Tapi pertanyaan yang kedua adalah Nabi Adam diturunkan betul sengaja Allah akan jadikan Rasul, apa gara-gara musibah Nabi Adam itu melanggar makan buah kudi, akhirnya Nabi Adam diusir. Nabi Adam diusir, apa sengaja akan dijadikan khalifah di bumi? Nabi Adam diusir, keluar kamu. Apakah sengaja aku jadikan kamu khalifah di bumi?
Apakah dua-duanya diusir kemudian jadi khalifah? Begitu? Kayaknya gitu. Karena diusir itu terpaksa ya di Kemudian terpaksa gitu ya. Terpaksa ya. Ini kontroversial, membangun peradaban dan asumsi yang berbeda, tapi insya Allah benar. Daripada istilahnya kita istilah salah kaprah benar, kadang-kadang nggak lumrah. Yang benar malah nggak lumrah, beda sekali, mengerikan. Tapi yang salah sudah biasa. Nah ini kan membangun sesuatu yang salah, dibangun terus sampai bergenerasi. Mudah-mudahan kita itu membangun generasi yang baru dan berpikir yang baru dalam istilah Al-Quran. Gitu. Jadi Mas Zani cukup berani tadi itu ya, berani berbeda dengan pendapat para ulama-ulama yang ada di dunia ini. Apakah Mas Zani boleh dikatakan liberal? Saya mikirnya gini kan, bukannya kita sama-sama dihisab nanti surga sama-sama. Tuh. Setuju? Jadi nanti kan Nabi Adam itu menurut pendapatnya masuk surga kalau di langit sana setelah barang-barang itu masuk surga yang kedua ya. Berarti Nabi Adam pulang kampung. Coba lihat ayatnya dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 10. Mbaknya sambil makan kue enggak masalah. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nabi Adam ditempatkan oleh Allah di bumi apa di langit? Di bumi. Sungguh aku tempatkan kamu di bumi ini, tapi kamu dan aku sertakan sumber kehidupan yang banyak, tapi sedikit sekali syukurnya. Sedikitnya Nabi Adam bersyukur, dilarang mendekati buah kuldi itu, malah dekat-dekat buah kuldi dan memakannya. Itu naluri manusia itu. Nggak boleh ke sana. Apa sih di sana dah? Nabi Adam penasaran. Cari manusia. Nabi Adam hilang. Adakah rencana Allah? Jangan kemudian prasangka buruk pada Allah. Allah menjadikan Adam di bumi bukan rencana. Karena gara-gara. Jadi planningnya itu Allah nggak matang. Itu. Karena menjadi enggak sengaja kok Nabi Adam akan dijadikan khalifah. Ya sekalian aja daripada dia itu dikeluarin dari surga, saya jadikan khalifah saja. Planning Allah seolah nggak matang. Allah tidak punya perencanaan yang valid, yang bagus. Perencanaan Allah itu mentah. Tadinya punya rencana menteri yang ramping, tapi akhirnya gemuk juga. Manusia itu fleksibilitas terlalu jauh. Fleksibilitas ya. Susahnya kali. Padahal tidak demikian. Allah itu punya rencana yang matang, punya rencana yang yang baik, punya rencana yang pasti, tidak ngambang, tidak tiba-tiba begini akhirnya begitu, tidak. Coba lihat Al-Baqarah 30. Surah kedua. Ini pada doang. Udah mulai ya. Lalu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Iya. Bagaimana rencana Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ketika Allah berfirman, ngajak ngobrol dengan malaikat, malaikat, aku hendak menjadikan manusia nih. Aku akan menjadikan orang namanya Adam.
akan aku jadikan khalifah atau pemimpin di bumi. Gitu. Jadi udah ada terencana sebelum bikin bahwa Adam akan dijadikan makhluk di bumi. Gitu. Bukan dah kamu hidup di surga, dia nyelonong melanggar, akhirnya diusir turun di bumi, akhirnya di sana jadi khalifah. Ayo orang merantau aja, tapi udah nggak diterima di sana, kemudian ke Jakarta jadi gubernur, jadi lah, bukan begitu. Jadi itu sudah terencana Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, menjadi seorang rasul, seorang pemimpin. Rasul itu adalah seorang pemimpin, pasti ada umatnya, ada masyarakatnya. Seorang rasul juga ada umatnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah Nabi Adam itu makhluk pertama di bumi ini? Maksudnya manusia? Manusia pertama di bumi ini. Terus ketika dia dari rasul jadi khalifah, dia pemimpin, masyarakatnya siapa? Anak dia. Anak kan belum lahir. Bisanya disebut pemimpin karena ada umatnya yang banyak. Paling tidak 3 orang. Tapi Hawa belum ada, anak-anak belum ada, dia udah jadikan kamu pemimpin. Ya aku mimpin siapa ya? RT aja lumayan banyak. Pemimpin diri sendiri. Nabi Adam dilahirkan di bumi sebagai khalifah. Artinya diciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Manusia Adam adalah manusia pertama yang menjadi khalifah dan bermoral. Kalau manusia-manusia sebelumnya menurut riset banyak sekali, termasuk dalam ayat itu bahwa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa malaikat pun pengalaman banyaknya manusia yang sudah ada di bumi ini. Bahwa kenapa kau akan menjadikan manusia menjadi khalifah, sedang yang sudah ada saja notabene suka merusak, berantem, bertumpah. Di Solo ada fosil manusia berbakala, manusia yang lama lebih besar dibanding Nabi Adam menurut penelitian fosil UGM. Ya, jadi apa namanya? Manusia apa namanya? Indikatorus erectus. Indikatorus Lebih besar, lebih tinggi, itu di Solo. Nggak tahu mampir kemana dulu sampai Solo itu. Apalagi di Timur Tengah banyak lagi yang lain. Ini disebut ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat 30 namanya ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah hendaknya itu match, bisa dibagikan match sama. Pak, jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama di dunia. Bukan manusia pertama di dunia, tapi manusia pertama yang menjadi pemimpin atau menjadi khalifah dan sultan. Nggak tahu ini nyambung, karena saya kali ini nyambung ke apa ya? Nasrani. Genesis di Taurat. Kita creation Ya di Taurat. Kitab Kejadian. ya cerita menurut Taurat. Injil Taurat ya mengenai kenapa asal muasal dunia itu. Itu kan nggak pernah Ya, saya nggak pernah belajar juga di Tuhan Islam itu gimana asal muasal dunia menurut agama Islam. Ya, Tuhan menciptakan dunia dalam 7 hari. Hari pertama, hari kedua, dan Tuhan itu menciptakan manusia pada hari ke-6 sesuai dengan bentuknya dari debu dan tanah. Dan pada hari ke-7 Tuhan itu istirahat. Dan itu Adam itu saat itu manusia pertama di bumi di Taman Eden. Dan pada saat itu juga Taman Eden. Ya. Dan Tuhan menciptakan pasangannya dari rusuk Adam, ya kan? Dan saat itu yaitu 2 manusia pertama di bumi, Adam dan Eva. Iya. Itu dia nggak pernah dengar dari sudut pandang Islam itu sebenarnya bagaimana? Ya, itu Taurat sih. Itu Taurat. Islam itu lebih banyak mengacu kepada sejarah dari tulang rusuk. Iya, itu benar banget. Makanya saya tadi herannya bahwa ucapan bahwa sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk hidup berbentuk manusia lain di dunia ini. Bahkan itu bukti nyata secara penelitian ilmiah, dan juga ayat Quran itu mengindikasikan ketika bahwa si malaikat dipanggil, malaikat usul
dengan keberaniannya malaikat yang biasa tidak pernah usut. Tapi karena memang situasi sudah begitu menyebalkan menurut malaikat, manusia itu sudah